Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib. Sebenarnya, Tuhan membuat kita memikul salib kita sendiri dengan sukacita. Mari kita memastikan hal ini melalui firman. Mari kita beralih ke Yosua pasal 6. Mari kita pastikan bahwa segala sesuatu digenapi dalam firman Tuhan, melalui Yosua pasal 6. Yosua pasal 6 ayat 1 kita baca. Dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Yerikho adalah kota berbenteng yang tampaknya tidak mungkin ditaklukkan oleh bangsa Israel. Apalagi penduduk asli yang tinggal di kota itu adalah para raksasa. Kami terlihat seperti belalang dibandingkan dengan mereka. Penampilan jasmani mereka sangat berbeda sehingga orang Israel mengatakannya seperti ini. Di masa lalu, jika kuat, ada 80 hingga 90% kemungkinan untuk memenangkan perang. Orang Israel kurang kuat untuk mengalahkan mereka. Ditambah lagi, kota itu adalah benteng yang hebat. Itu adalah situasi yang cukup menakutkan bagi orang Israel. Namun, Tuhan berkata, jangan khawatir sama sekali. Kelilingilah kota itu sekali sehari. Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak menyerang kota, tetapi hanya mengelilinginya. Karena bumi diciptakan oleh firman Tuhan, maka semuanya dioperasikan menurut firman-Nya. Pada hari ke-7, ketika mereka mengelilingi kota itu 7 kali dan berteriak, tembok itu runtuh. Dengan demikian, segala sesuatu terjadi seperti yang Tuhan katakan. Dunia yang kita tinggali adalah tempat segala sesuatu digenapi menurut firman Tuhan. Mengetahui hal ini, kita harus menemukan kebahagiaan, sukacita, dan harapan akan sorga dalam kebenaran, firman Tuhan. Injil tidak pernah dicapai dengan kebijaksanaan dan pengetahuan dari beberapa ahli strategi yang luar biasa. Pikirkan tentang udara, air, sinar matahari, bulan, bintang, pohon, hewan, dan manusia. Semua makhluk hidup dan tak hidup diciptakan oleh firman Tuhan. Planet bumi dioptimalkan melalui firman Tuhan. Jadi, jika kita menyimpang dari firman-Nya, kita akan mulai kehilangan kebahagiaan. Namun, setan memainkan peran untuk terus menggodai kita. Makanya, setan menggoda manusia di dunia dan juga memfitnah iman kita. Karena itu, kita tidak boleh lupa bahwa bumi yang kita tinggali ini adalah dunia yang dioptimalkan melalui firman Tuhan. Dalam ayat ini, kita dapat melihat bahwa Yosua tidak berperang dengan tombak atau pedang, tetapi dengan firman Tuhan. Bukankah dia menyaksikan hasil yang luar biasa? Lawan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak mungkin bagi bangsa Israel untuk menang. Namun, Tuhan memudahkan mereka untuk meraih kemenangan. Itu karena mereka menggunakan metode yang dioptimalkan dengan firman Tuhan. Karena alasan ini, apa yang Yesus katakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum? Bukankah melakukan pelanggaran hukum berarti melanggar firman Tuhan yang dioptimalkan?
Tuhan, Tuhan, kami telah bernubuat, mengusir setan, dan melakukan banyak mujizat demi nama-Mu. Apakah Engkau tidak mengenal kami? Kata mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, tidak menaati firman-Ku. Selain itu, apa yang Dia meminta kepada kita dalam Wahyu pasal 22 ayat 18? Jangan menambah atau mengurangi perkataan ini. Mengapa demikian? Karena dunia ini dioptimalkan dengan firman Tuhan. Jika kita menambah atau mengurangi firman Tuhan, sejak saat itu, sukacita dan kebahagiaan kita akan hilang. Jadi, Tuhan berkata, kamu harus menuruti firman-Ku, hiduplah sesuai dengan firman-Ku. Meski Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam saat ini, nanti Anda akan memahami segalanya. Semuanya, inilah mengapa Bapa dan Ibu telah datang ke bumi ini, memulihkan kebenaran perjanjian baru, dan mengajarkan kepada kita, bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin mengakhiri khotbah ini. Terima kasih.